Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, baik, hari semangat adik sekalian, yaitu aplikasi turunan. Nah, aplikasi turunan yang terakhir yaitu bagaimana aplikasi turunan pada soal cerita. Nah, pada soal cerita ini lebih menantang lagi. Yang kita gunakan biasanya selain turunan. Pertama ada turunannya apa? Turunan fungsi. Mungkin turunan pertama, atau mungkin bisa saja turunan kedua. Nah, yang kedua adalah aturan rantai. Ini yang penting. Biasanya turunan pada soal cerita selain turunan pertama, turunan kedua juga aturan rantai. Maksud aturan rantai itu adalah misalnya kalau kita punya Y sama dengan fungsi dalam fungsi F fungsi U atau apa fungsinya, maka biasanya kita tulis atau kalau kita contohkan langsung lah ya. Misalnya Y sama dengan 1 tambah X kuadrat pangkat 7. Nah, maka dy dx turunannya terhadap X, maka ini nggak bisa langsung. Tapi kita biasanya misalkan yang di dalam ini, itu misalkan dengan U. Ya, jadi kita misalkan U nanti ya. Maka nanti turunan dy dx dy du dikali nanti du dx. Kalau rantainya 2, kalau rantainya 3 lebih panjang. Nah, kenapa rantai? Karena disambung menyambung. Jadi para variabelnya lebih dari 2, maka dia diturunkan terhadap siapa, gitu ya. Nah, jadi kalau gitu cara mengerjakan soalnya atau langkah kerja untuk mengerjakan soal cerita, tentu yang pertama adalah ubah cerita menjadi pemodel matematika ya. Jadi kita ubah cerita menjadi model matematika. Berarti ada variabel X, ada Y, atau apa, bebas. Variabelnya sih bebas aja, tidak harus Y dan X. Kemudian setelah tahu ceritanya, nah biasanya tentukan pembuat 0. Tentukan pembuat 0. Karena pembuat 0-nya adalah biasanya selain diturunkan itu nanti akan diperoleh maksimum atau minimum. Pembuat 0 berarti kita turunkan ya. Nah, bisa saja tentukan turunan kedua, berarti F. Kalau yang di atas F aksen, maka ini F double aksen gitu ya. Untuk apa? Bisa saja untuk menguji ya, jadi ini untuk menguji siapa yang maksimum dan minimum itu. Oke. Nah, lebih bagus kita ke soal ya. Jadi kita ke soal latihan halaman 54. Kita coba soal nomor 14. Oke, boleh diperhatikan soalnya, dilihat di LKS-nya, atau kita boleh dengarkan pembacaannya ya. Sebuah kapur barus berbentuk bola dengan diameter 4 cm. Kapur barus berbentuk bola dengan diameter 4 cm atau jari-jarinya 2 cm. Kapur barus menyublim. Dia menyublim sehingga dia volumenya berkurang. Volume berkurang dengan laju 0,3 V cm3 per hari. Laju pengurangan jari-jari kan jari-jarinya berkurang ya. Laju pengurangan jari-jari saat jari-jarinya 0,5 cm adalah berapa? Nah, oke, gimana soalnya nih? Dia berbentuk bola. Nah, coba kita ingat ya. Jadi kalau dia berbentuk sebuah bola, maka yang harus diingat volume bola ya. Jadi volumenya bola apa? 4/3 VR pangkat 3. Nah, lalu yang
0,3. Nah kan per hari gitu ya. Laju volumenya berkurang per hari berarti terhadap waktu. Berarti itu dV per dt 0,3 V cm kubik per hari. Nah, untuk metesnya ini benar atau salah, nah, waktu hari per hari atau per detik, per menit juga boleh ya, per jam juga boleh. Nah, pertanyaannya laju pengurangan jari-jari. Laju setiap namanya laju pasti per waktu di fisika, S per T jarak dibagi waktu. Jadi yang ditanya laju pengurangan jari-jari berarti dr per dt. Nah, saat R-nya 0,5 cm. Oke, kalau gitu bagaimana turunan rantainya kita buat? Kita berpikir dari sini nih. Oke, jadi kalau kita punya dV per dt, maka ini rantainya gimana? dV per d apa per dt, kan dt-nya menjauh gitu ya, seolah dia menjauh gitu ya. Nah, kemudian ini kan ada dr, berarti kita pakai dr. Lalu ini dr juga ya, rantai ya, jadi sambung menyambung jadi satu. Oke, dv per dt-nya kan sudah tahu ya, itu 0,3. Satunya nggak usah kita tulis. dv per dr, nah berarti yang ini kita turunkan terhadap jari-jari. Nah, lalu ditanya dr per dt, jadi ini yang ditanya ya. Nah, jadi kalau kita tuliskan 0,3 V sama dengan, nah ini turunkan apa yang ini turunannya? Apa turunan dv per dr terhadap r ya? Oke, berarti 3-nya ke depan, 3 kali 4 per 3 berarti 4 VR pangkat 2. Nah, jadi 4 VR pangkat 2 kali dr per dt yang mau dicari. Nah, dr per dt yang mau kita cari. Oke, kalau gitu coret V-nya. Nah, R-nya berapa? Yaitu saat 0,5, saat yang ditanya. Ya, silakan dimasukkan nilainya. Jadi 0,3 sama dengan 4 saat 0,5. Berarti 0,5 kuadrat dr per dt. Oke, kalau gitu angkanya sudah ada semuanya. Tinggal kita hitung, tinggal kita masukkan nilainya ya. Jadi 0,3 sama dengan 4. 0,5 itu kan setengah ya. Setengah kuadrat seperempat. dr per dt. 4 bagi 4, 1. Jadi dr per dt-nya berapa? Nah, dr per dt-nya sama dengan 0,3. Yang penting 0,3-nya. Kalau satuannya jari-jari apa? Jari-jari adalah senti. Nah, waktu. Nah, dalam sini per hari kan? Oke, jadi jawabannya 0,3 cm per hari, jawabannya yang C. Nah, itu tadi ada sekalian. Jadi bagaimana memodelkan matematikanya? Nah, laju, ingat laju kalau di fisika S per T, berarti per waktu. Nah, kalau ini volumenya berkurang, jari-jarinya berkurang. Nah, laju pengurangan jari-jari saat laju pengurangan jari-jari. Nah, laju pengurangan jari-jari berarti dr per dt kan. Kenapa dr per dt? Karena laju itu per waktu ya. Nah, oke, kita ke soal nomor selanjutnya. Nomor 16 dulu ya. Nah, sebuah bola dilambungkan ke atas. Jadi ada sebuah bola. Sebuah bola dilambung ke atas. Ke atas. Artinya ada sebuah bola dilempar ke atas gitu ya, seperti di fisika. Nah, ketinggian bola saat T sama dengan pada saat T detik, berarti H fungsi dari waktu, H itu height ya, tinggi. 30T dikurangi 5T kuadrat. Nah, ditanyakan ketinggian maksimum. Nah, ditanya H maksimum ya. Jadi fungsi maksimum dan minimum. Nah, kapan dia maksimum? Yaitu kalau diturunkan sama dengan 0 ya. Jadi jawabannya turunan H per waktu dH per dt itu sama dengan 0 karena maksimum. Minimum juga 0. Kalau gitu ya kita turunkan. 30T ya 30 kurangi 2-nya kali 5. Jadi turunan 5T kuadrat. 10T sama dengan 0. Kemudian bagi 10, berarti 3 dikurangi T sama dengan 0. Berarti ini berapa? T-nya 3. Oke, T-nya 3 detik. Saat 3 detik, maka dia mencapai maksimum. Jadi dia, bayangkan bolanya dari bawah,
ke atas dari lantai gitu ya, naik 1 detik, 2 detik, 3 detik. Nah, di sini udah maksimum. Kalau 4 detik dia udah turun lagi nanti kan. Tapi yang penting yang maksimumnya berapa. Nah, jadi kalau gitu berapakah ketinggian? Berarti ketinggian waktu 3 detik sama dengan 30 kali 3 kurangi 5 kali 3 kuadrat. 3 kali 3, 9, 90. 3 kuadrat 9, 9 kali 5, 45. Berarti 90 kurang 45 berapa? 45. Oke, jawabannya 45 meter. Jawabannya yang E. Nah, begitu ya. Oke, soal selanjutnya yaitu kita coba ke nomor 17. Kalau tadi di fisika, nah kalau 14 di matematika, nomor 17-nya adalah di ekonomi nih. Nah, IPS kita. IPS atau akuntansi atau SMK yang lainnya ya. Sebuah pabrik memproduksi X pasang sandal. Jadi dia diproduksi X pasang sandal. X-nya berapa? Bisa berapa saja, 1, 2, 3, dan sebagainya. Setiap jam. Nah, biaya produksi, biaya kalau kita misalkan B, 2X kurang 60 tambah 600 per X. Setiap pasang. Tiap pasang. Oke, hati-hati kata-kata tiap pasangnya itu ya. Nah, ditanyakan biaya total. Biaya total. Minimum. Biaya total minimum berapa? Nah, untuk memodelkan ini, maka caranya adalah, ini kan biaya per pasang ya. Nah, kalau biaya total, kalau misalkan BX, maka berapa biaya per pasang dikali jumlah pasang. Jadi dikali X ya, jangan lupa. Jadi 2X dikurangi 60 tambah 600 per X dikali dengan berapa pasang. Nah, jadi biaya totalnya adalah kalikan masuk semuanya, kali ke sini, kali ke sana, kali ke situ, itu jadi berapa? 2x kuadrat kurang 60 tambah 60x ya, x-nya dimasukkan ke situ, 60x tambah 600. Nah, maksimum minimum turunan pertama. Jadi kalau gitu B aksen atau turunan pertama ya, dB per dx, 4x kurangi 60 sama dengan 0. 4x sama dengan 60 bagi 4, 60 bagi 4 kali bagi 2, 30, bagi 2 lagi 5, 15. Jadi jumlah pasang sepatunya adalah 15 buah. Nah, berapa biaya? Kan biayanya kan yang ini. Biayanya berapa? Yaitu 2x kuadrat kurang 60. Maka tinggal dimasukkan. Jadi kalau kita masukkan B untuk 15, 2 kali 15 kuadrat kurangi 60 kali 15 tambah 600, 15 kuadrat 225, 60 kali 15, 60 kali 1, 600, tambah 300, 900, tambah 600, 450, ini 300 kan, sama dengan 150. Nah, jadi biaya totalnya 150 dalam satuan ribu, berarti jawabannya yang C. Oke, jadi coba kita lihat lagi ya. Jadi kalau biaya per pasang itu kita misalkan B kecil, biaya total kita misalkan B besar, sehingga B besar B kecil dikali X. Oke, itu soal nomor 17. Nah, kita ke soal nomor 18 mirip dengan 17, 19 juga, coba yang agak beda dikit, yaitu soal nomor 20 lah. Nah, ini nomor 20 sering dimasukkan di soal-soal tes UN atau SBMPTN. Selembar seng berbentuk persegi, jadi ada persegi sisinya sama semua, sisinya 30 cm, yang ini juga 30 cm. Akan dibuat kotak tanpa tutup dengan cara menggunting 4 persegi di setiap pojok seng. Jadi di sini digunting sama panjang tentunya.
Nah, ditanyakan volume terbesar. Terbesar itu kan bahasa sehari-hari. Kalau bahasa matematika boleh dibuat maksimum kan. Nah, berarti kalau digunting sebesar berapa? X. Ini juga digunting X. Ini X. Pokoknya semua pojok-pojok X ya. Nah, lalu kita lipat. Kalau kita lipat hasilnya, nanti tentu dia lipatannya naik ke atas segini. Nah, akhirnya terbentuklah dia kotak. Kotaknya tanpa tutup. Nah, berapa panjangnya sekarang? Yaitu 30 dikurangi 2X. Yang ini sama ya, yaitu 30 dikurangi 2X. Nah, tingginya X. Nah, ingat volume. Volume itu, volume panjang kali lebar kali tinggi. Kalau terbesar berarti turunan pertama sama dengan 0. Nah, coba kita masukkan panjangnya berapa? 30 dikurangi 2X. Lebarnya sama ya. 30 dikurangi 2X. Tingginya X. Lalu kita kalikan dulu. 30 dikurangi X. Kuadratin ya. Jadi ini 30 kali 30 berapa? 900. 30 kali 2X min 60. Min 60 lagi berarti min 120X. Min 2 kali min 2X min 2X. 4X kuadrat. Dikali X. 900 kali X dikurangi 120 X kuadrat tambah 4X pangkat 3. Oke, jadi rumus volumenya dalam variabel X begini. Nah, kalau X-nya 1, volumenya berapa? Kalau X-nya 2, volumenya berapa? Kalau X-nya 3, volumenya berapa? Bisa dihitung ya. Nah, kalau diminta maksimum atau terbesar, tentu dV per dx-nya sama dengan 0. Kita turunkan yang ini. Turunannya apa? 900 dikurangi 240X tambah 12X pangkat 2 sama dengan 0. Masih dalam fungsi kuadrat. Oke. Nah, kita bagi berapa? Kita bagi 3. Semuanya kita bagi 3. Nah, 12 bagi 3. 12 bagi 3, 4X kuadrat. Kurangi, 24 bagi 3, 8. 900 bagi 3, 300. Sama dengan 0. Masih bisa dibagi 2? Masih. Berarti 2X kuadrat kurangi 40X tambah 150 sama dengan 0. Masih bisa dibagi 2? Masih juga ya. Berarti X kuadrat min 20X tambah 75 sama dengan 0. Nah, berarti kita faktorkan. X kali X sama dengan 0. Dikali 75, nanti dijumlahkan adalah 20. 75 15 kali berapa? 15 kali 5. 15 kali 5, 15 tambah 5 sama dengan 20 ya, berarti min 15, min 5, berarti X1 nya 15 atau X2 nya sama dengan 5. Jadi jawabannya adalah kalau tidak 15, 5, tapi mungkin nggak 15. Padahal panjangnya 30 kali 2X nanti habis ya, berarti ini tidak mungkin, ini yang mungkin ya. Nah, jadi X yang benar adalah 5 cm. Pertanyaannya berapa volume maksimumnya? Nah, volumenya adalah ketika X sama dengan 2, tinggal dimasukkan ke rumus volume. Ke rumus volume atau kita masukkan ke sini lah berarti. PLT ya. Nah, tadi X-nya 5. Berarti 30 kurang 10. 20 kali 20 kali 5. Ini 100. 100 kali 2. 200 seperti 2. 2000. 2000
cm3. Jadi jawabannya 2000 cm3. Ya, itu jawabannya adalah A. Baik, demikian pembahasannya soal-soal dalam bentuk cerita. Untuk soal-soal yang lainnya boleh kita coba di rumah dulu bagaimana pembahasannya ya. Jadi sampai di sini, jangan lupa share ke teman-teman atau subscribe dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.